Halo teman-teman kecil, pernah nggak sih kalian merasa malas saat disuruh belajar atau bantu mama di rumah? Hari ini kakak mau cerita tentang dua sahabat yang sangat berbeda sifatnya. Semut yang rajin dan belalang yang suka bersantai. Cerita ini terjadi di sebuah padang rumput yang hijau dan cerah, di mana bunga-bunga bermekaran dan angin berhembus pelan. Di sana tinggal seekor semut kecil bernama Sumi. Sumi adalah semut pekerja keras. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari teman-temannya, membawa daun, biji-bijian, dan makanan ke dalam sarangnya. Tapi, di balik semak-semak, ada seekor belalang bernama Bilo. Bilo suka bernyanyi, melompat-lompat, dan tidur siang. Ia tidak pernah mengumpulkan makanan. Musim panas masih panjang, kata Bilo sambil bersenandung. Tapi, apakah benar musim panas akan selalu ada? Sumi si semut kecil berjalan pelan sambil membawa sebutir jagung di punggungnya. Wah, berat juga ya, gumamnya. Tapi ia tetap tersenyum. Di tengah jalan, ia bertemu Bilo yang sedang tiduran di atas daun lebar. Sumi, kenapa kamu repot-repot kerja terus? Ayo main musik sama aku, ajak Bilo sambil memainkan gitar daun. Sumi berhenti sejenak, lalu menjawab, aku harus mengumpulkan makanan sebelum musim hujan datang. Kalau tidak, aku bisa kelaparan. Bilo tertawa. Musim hujan masih lama, santai aja. Hidup itu harus dinikmati. Sumi hanya menggeleng dan melanjutkan pekerjaannya. Hari demi hari, Sumi terus bekerja. Sementara Bilo hanya bermain dan bernyanyi. Tapi langit mulai berubah. Kelabu menggantung di langit. Bunga-bunga mulai layu dan udara menjadi dingin. Sumi mempercepat langkahnya, membawa makanan terakhir ke dalam sarang. Semoga cukup untuk musim hujan, katanya sambil menutup pintu sarangnya dengan daun besar. Di sisi lain, Bilo masih bernyanyi, meski bulu-bulunya mulai basah oleh gerimis. Kok dingin ya? Katanya sambil menggigil. Ia mencoba mencari tempat berteduh, tapi semua tempat sudah penuh. Sumi, Sumi, teriak Bilo sambil melompat ke arah sarang semut. Tapi pintu sudah tertutup rapat. Musim hujan telah tiba. Bilo duduk di bawah batu, menggigil dan lapar. Ia melihat semut-semut lain masuk ke sarang mereka, membawa makanan dan menghangatkan diri. Kenapa aku nggak ikut mengumpulkan makanan ya? Pikirnya. Perutnya keroncongan, dan lagu-lagu yang dulu ia nyanyikan kini tak terdengar indah lagi. Ia mencoba mencari daun atau biji-bijian, tapi semuanya sudah basah dan rusak. Sumi benar. Aku terlalu santai, gumamnya. Malam pun tiba, dan Bilo hanya bisa meringkuk sambil berharap ada yang menolongnya. Di dalam sarang, Sumi merasa kasihan. Ia mengintip keluar dan melihat Bilo yang kedinginan. Sumi membuka pintu sarangnya perlahan. Bilo, kamu baik-baik saja? Tanya Sumi. Bilo menoleh dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, Sumi. Aku terlalu malas dan tidak mendengarkanmu. Sekarang aku lapar dan kedinginan. Sumi tersenyum lembut. Masuklah, aku punya sedikit makanan untuk dibagi. Bilo masuk dengan hati penuh syukur. Di dalam sarang, ia melihat tumpukan makanan, tempat tidur dari daun, dan semut-semut yang saling berbagi. Kamu luar biasa, Sumi. Aku ingin belajar jadi rajin seperti kamu, kata Bilo. Sumi menjawab, tidak apa-apa, Bilo. Yang penting kamu belajar dari kesalahanmu. Hari-hari berlalu, dan Bilo mulai berubah. Ia membantu semut-semut membersihkan sarang, mengeringkan daun, dan bahkan ikut mengumpulkan sisa makanan yang masih bisa diselamatkan. Meski musim hujan belum berakhir, Bilo merasa hangat di dalam hatinya. Ia tidak hanya belajar bekerja, tapi juga belajar menghargai waktu dan usaha. Ternyata bekerja itu menyenangkan ya. Apalagi kalau dilakukan bersama, katanya sambil tersenyum. Sumi bangga melihat perubahan sahabatnya. Kamu hebat, Bilo. Tahun depan, kita bisa panen bersama. Dan Bilo pun berjanji, musim panas nanti, aku akan jadi belalang paling rajin. Musim hujan pun berlalu. Matahari kembali bersinar, dan bunga-bunga bermekaran lagi. Sumi dan Bilo keluar dari sarang, melihat padang rumput
yang kembali hijau. Kali ini, Bilo membawa kantong kecil di punggungnya. "Ayo kita mulai lagi," katanya penuh semangat. Sumi tertawa. Wah, belalang rajin sudah bangun. Mereka pun bekerja bersama, mengumpulkan makanan sambil bernyanyi. Tapi, lagu Bilo kini berbeda. Lagu tentang kerja keras, tentang persahabatan, dan tentang belajar dari kesalahan. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa siapa yang rajin, dia yang akan panen. Jangan malas ya. Nah, teman-teman, kalau kalian jadi Bilo, apa yang akan kalian lakukan saat musim panas datang? Apakah kalian akan bermain terus? Atau mulai membantu di rumah, belajar, dan menyiapkan diri untuk masa depan? Yuk, tulis di kolom komentar. Kalian tim semut atau tim belalang? Tapi ingat, jadi tim belalang boleh kok, asal belalang yang rajin ya. Kakak juga mau tahu, siapa di antara kalian yang suka bantu mama di dapur atau rajin belajar sebelum tidur? Cerita kalian bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain juga. Loh, cerita semut dan belalang mengajarkan kita bahwa waktu itu berharga. Ketika kita menggunakan waktu dengan baik, hasilnya akan terasa di masa depan. Rajin bukan berarti tidak boleh bermain, tapi tahu kapan harus bekerja dan kapan boleh bersantai. Seperti Sumi, kita bisa belajar untuk disiplin dan bertanggung jawab. Dan seperti Bilo, kita bisa berubah dan menjadi lebih baik. Jadi, jangan takut untuk mencoba, belajar, dan berbuat baik. Karena siapa rajin, dia panen. Siapa malas, dia ketinggalan. Yuk, jadi anak hebat yang rajin dan penuh semangat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kakak hari ini. Semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajaran dari kisah semut dan belalang. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Kakak akan terus berbagi kisah-kisah penuh makna, lucu, dan menginspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ingat, jadilah anak yang rajin, baik hati, dan selalu semangat belajar. Dadah teman-teman!